oke katanya. Terus sama tim panitia kita semua kumpul, bagus. Akhirnya jalan saudara. Ya, one body one fire. Lalu apa sih artinya? Maksudnya saudara, one body one fire itu apa gitu kan ya? One body one fire ini yang maksudnya gini saudara. Kita ini satu tubuh Kristus. Amin. One fire-nya itu adalah kita punya satu gairah, punya satu semangat untuk Tuhan, saudara. Amin. Jadi kita kesatuan hati dalam tubuh Kristus yang memiliki semangat dan gairah yang sama untuk Tuhan, saudara. Amin. Ya, nah saya bukakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 18. Saudara mau baca boleh di 1 Korintus 12 ayat 12 dan 18. Saudara yang malas baca, saya bacain dulu ya. Jadi ayatnya gini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah ini bagus nih ya 18-nya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, ya secara khusus, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya, Bapak Ibu. Jadi saya mau cerita ini dulu tentang latar belakang daripada kota Korintus ini, saudara. Ya, Kitab Korintus itu ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Ya, dan latar belakangnya setelah Paulus 1,5 tahun melayani di Korintus, terus dia pergi ke Efesus, saudara. Di sana ternyata Paulus mendengarkan bahwa latar belakangnya, saudara, latar belakang daripada Korintus ini, dia adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat maju, sangat kaya, dan sangat ramai, saudara, yang berada di Roma atau Romawi ini, saudara. Ya, nah kota ini terkenal karena apa? Karena menjadi pusat perdagangan, menjadi pusat bisnis. Karena dia menjadi pusat perdagangan, pusat bisnis, banyak pedagang-pedagang dari bangsa-bangsa lain datang di tempat itu. Nah, karena banyak bangsa-bangsa datang, akhirnya terjadi asimilasi kebudayaan, asimilasi agama, kepercayaan, saudara. Maka kota Korintus ini, jemaatnya atau rakyatnya mulai jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Mereka punya moral yang gak baik. Mereka mulai mendirikan kuil-kuil kafir. Ya, dan Paulus mendengar ini, saudara. Paulus mendengar ini, terus Paulus memberikan nasihat melalui surat supaya jemaat, ya ini bukan kota lagi, saudara. Jemaat di Korintus itu harus hati-hati. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran ini. Ya, dengan ajaran-ajaran ini. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat itu di kota Korintus, khususnya untuk jemaat-jemaat di Korintus ini, saudara, terjadi persaingan rohani. Ya, ternyata persaingan rohani itu dari zaman dulu, saudara. Kalau kita lihat sekarang ya, denominasi gereja banyak banget, betul ya. Bahkan satu denominasi gereja dari misalnya GBI itu udah banyak yang ribut-ributan, yang mulai klaim-klaiman jemaat, itu jemaat saya, ya, mau diambil segala macam, padahal jemaat punya Tuhan, saudara. Betul? Ya, dari satu denom aja terjadi ngobrol. Kamu jemaatnya berapa? Wah, saya 5.000, ya. Kamu berapa? Saya 7.000. Wah, saling nggak mau kalah, saudara, tentang jemaat. Demikian pula di sekop yang lebih kecil antara jemaat, misalnya ya, ngobrol. Kamu sehari baca berapa pasal sih? Gitu ya. Ada yang ngomong saya 3 pasal. Kamu berapa? Saya 5 pasal. 2 perjanjian baru, 3 perjanjian lama. Ada yang ngomong saya 10 pasal, gitu kan ya. 3 perjanjian baru, 7 perjanjian lama. Yang baca cuma sepasal, saudara, ataupun beberapa ayat aja, minder, saudara. Betul nggak? Atau itu luar biasa bacaannya, gitu ya, 7-10 pasal. Sama halnya dalam berdoa, saudara. Dalam berdoa mungkin orang berkata, kamu berdoa berapa lama? Saya 2 jam. Kamu berapa? Saya 3 jam. Yang punya waktu hanya beberapa menit, saudara, ataupun hanya setengah jam, jadi bingung, saudara.
Padahal esensi dari pembacaan firman Tuhan, esensi daripada berdoa bukan karena waktu yang lama, saudara. Saudara baca sehari 5-7 pasal, tapi saudara nggak ngerti. Artinya saudara sedang membaca huruf, betul nggak? Saudara sedang membaca huruf. Dibandingkan orang yang hanya membaca 1 pasal, tapi dia ngerti, dia dapat rema, dia mulai mengaplikasikan dalam kehidupannya. Ini jauh lebih baik, saudara. Amin. Ya, jauh lebih baik daripada kita baca berpasal-pasal. Sama dalam berdoa pun sama, saudara. Yang penting kita connect dengan Tuhan. Amin. Ya, daripada kita bilang doa 2 jam tapi banyak ngelamunnya, saudara. Ngelamunnya sejam setengah ataupun lebih. Buat apa gitu? Betul nggak, saudara? Ya. Tetapi punya kualitas yang baik dengan Tuhan. Dalam kita berdoa, kita connect sama Tuhan. Bahkan saudara itu berdoa itu kan gak harus di jam seperti itu. Kita menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan mungkin bisa 1x24 jam kita bisa lakukan itu, saudara. Ya, ataupun jedanya saat kita istirahat. Bisa, ya, sambil masak kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa berdoa. Sambil kerja, bisa nggak, saudara? Bisa. Sambil nyetir bisa nggak? Merem, nabrak, saudara, ya. Kalau merem nabrak, saudara. Jadi melek aja, saudara, sambil doa, sambil konteks sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, tapi ini hal yang penting, saudara. Saudara membaca firman Tuhan 5 pasal sehari. Saudara berdoa 2 jam sehari sama Tuhan. Ini tidak membuat Tuhan semakin mengasihi saudara. Ya, saudara baca 5 pasal, 10 pasal, saudara doa 2-3 jam, tidak membuat Tuhan mengasihi saudara. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih, saudara. Amin. Ya, Tuhan punya sifat itu kasih. Jadi kalau Tuhan berhenti mengasihi saudara gara-gara saudara nggak baca firman Tuhan 3 pasal, 5 pasal, saudara nggak berdoa 1 jam, 2 jam, terus dia berhenti jadi Tuhan, ya. Kalau 5 menit aja tuh, berhenti jadi Tuhan. Ya, jadi karena Tuhan itu adalah kasih, saudara. Tuhan itu kasih. Ya, jadi saudara ayo cari kualitas yang baik untuk Tuhan. Ya, walaupun kita hanya baca nggak banyak pasal, nggak apa-apa. Yang penting punya kualitas yang baik sama Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, selain terjadi persaingan rohani, saudara, terjadi juga kesombongan karunia. Jadi ini yang membuat Paulus bingung. Wah, ternyata ditinggalin jadi seperti ini. Mereka kan punya karunia-karunia. Saudara kalau baca Alkitab ada 9 karunia. Mungkin semua di sana punya karunia ini. Ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengartikan bahasa roh, ada karunia untuk bisa menafsirkan gitu ya, menyembuhkan segala macam. Tetapi dari karunia-karunia ini, saudara, mereka jadi sombong. Ya, ini hati-hati dengan kita semua, saudara. Kalau kita dikasih sama Tuhan karunia, ya, ini cuma-cuma sama Tuhan. Berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Amin. Ya, kita sendiri tahu karunia kita apa. Saya sangat respect dengan seorang hamba Tuhan, saudara. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Sebelumnya dia mengalami kerugian dalam bisnis ratusan miliar, saudara. Tetapi akhirnya dia mulai introspeksi diri, dia mulai dekat sama Tuhan, lebih intim lagi, dia nanya sama Tuhan. Dia dikasih keahlian untuk di bidang kesehatan, bukan dokter, tapi dia bisa dikasih keahlian. Dan melalui metode-metode yang dia kasih kepada orang lain, tadi dia buka kelas bayar. Akhirnya Tuhan bilang gratis kan? Banyak banget saudara itu, bisa ribuan untuk kesehatan ini. Dan ternyata bukan hanya orang Kristen yang sembuh dari metode-metode yang dia bagikan ini. Banyak orang-orang yang non-Kristen pun sembuh, saudara. Lalu mereka nanya, Pak, saya minta nomor rekening, katanya. Tetapi bapaknya bilang, enggak Pak, dari awal kita udah berjanjian tidak ada pembayaran alias gratis. Ya, akhirnya jadi kalau bapak ibu mau kasih, bapak ibu silakan kasih aja ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ya, misalnya panti asuhan, panti jompo dan sebagainya.
Ini saudara, kenapa dia lakukan ini? Karena dia takut jangan sampai karunia yang Tuhan kasih itu akhirnya hilang, saudara. Mengerti sampai sini ya? Jangan sampai hilang. Jadi dia kasih dan Tuhan tetap pelihara sampai saat ini, saudara. Diberkati luar biasa. Amin. Ya. Nah, melalui persaingan rohani, melalui kesombongan karunia ini terjadi perselisihan. Terjadi mulai pertengkaran, saudara. Karena merasa satu jemaat Paulus, satu jemaat Apolos, satu jemaat Kefas, bahkan ada saya jemaat Kristus, terjadi kekacauan, saudara. Terjadi kekacauan. Oleh sebab itu Paulus itu ngingetin melalui suratnya, ngasih tahu, jangan sampai terjadi masalah seperti ini, ya. Karena apa yang menyebabkan masalah? Karena egonya, karena ego. Jadi saya beberapa kali mengulang, saudara. Sebenarnya manusia itu tidak punya masalah dengan apapun. Manusia tidak punya masalah dengan siapapun. Setuju, saudara? Ya, jadi nggak mungkin saya ujuk-ujuk marah sama tembok, saudara ya. Terus saya pukulin tembok, kan nggak mungkin. Saya nggak mungkin ribut sama Kak Uli ya. Nggak ada masalah sama sekali terus ribut, kan nggak mungkin. Karena apa? Karena ego, saudara. Karena saya pengen punya lebih, sifat saya menjadi egois, ya. Saya ambil barang orang lain, terjadi keributan. Saya menginginkan barang orang lain, terjadi keributan. Jadi ego itu adanya di luar apa di dalam, saudara? Di dalam. Kalau ego itu ada di dalam, yang diberesin harusnya yang di luar apa yang di dalam? Yang di dalam. Saat yang di dalam itu beres, saudara, keluarnya bukan beres. Benar nggak? Jadi saudara, mungkin saudara kita bisa introspeksi diri. Kenapa ya? Karena semua ada sebab akibatnya, Bapak Ibu Saudara. Saat seseorang kok bisa kayak gini ke saya ya? Ada sebab akibatnya. Mungkin ada hal-hal yang nggak kita sadari, saudara. Kita nggak sadari ternyata dia kok kesinggung gitu kan? Semuanya ada sebab akibatnya. Jadi belajar, saudara, untuk kita gini, saudara. Banyak orang bilang bahwa kita itu harus positive thinking. Benar nggak, saudara? Setuju, kita harus positive thinking. Ya, ternyata, saudara, yang benar itu bukan positive thinking, saudara. Yang benar itu harus netral thinking. Saudara lihat di rumah ada asap, gitu ya, lebat, wah tukang sate ini mah gitu ya. Karena apa? Karena positive thinking, saudara. Padahal pas dilihat, udah kebakaran. Saudara lihat ada orang lari-lari gitu, wah ramai gitu, wah lagi maraton gitu. Padahal di sana ada bahaya. Tidak boleh, gitu ya. Jadi terlalu positif thinking juga boleh. Harus netral untuk kita bisa melihat seseorang. Saat kita netral lihat sama orang, kita berpikir bisa objektif, saudara. Amin. Ya, jadi bisa nggak negatif thinking ke orang, wah ini seperti ini nggak. Harus netral, makanya, saudara. Amin. Ya, harus netral. Nah, ini saudara, jadi mari saudara supaya kita juga bisa jangan sampai kita terjebak dalam ego. Manusia itu paling gampang untuk menilai orang lain, betul nggak? Paling enak nih, bisa melihat ngomongin kekurangan orang lain, bisa ngomongin kesalahan orang lain, wah rame banget gitu ya, apalagi dibumbu-bumbuin, wah dikasih lagi bensin, wah dikasih kopi, dikasih makanan, lebih asik soal ngomongin, benar nggak? Menilai orang lain itu mudah. Menghakimi mudah nggak, saudara? Mudah. Jadi ayo saudara, tolong supaya kita itu jangan sampai merasa benar sendiri. Akhirnya kita mulai menilai orang lain yang bukan bagian kita. Di sini emang nggak ada kayak gitu, yang menilai orang lain. Betul ya? Nggak ada, saudara. Nggak ada yang ngaku, nggak ada, saudara. Jadi kita semua ada murid Yesus. Amin. Siapa sih yang murid Yesus? Oh, semuanya murid Yesus ya. Jadi kasih tahu kanan kirinya, sesama murid nggak boleh saling isi rapor. Amin. Ya, nggak boleh saling isi rapor, saudara. Ya. Nah, bagaimana caranya, saudara? Jadi gini, saudara. Dalam kehidupan gereja saat ini, Tuhan itu tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri-sendiri. Tuhan itu membentuk kita menjadi satu tubuh dengan satu tujuan.
kesatuan hati dan satu semangat atau satu gairah dalam Tuhan. Amin. Ya, mari kita belajar supaya apa sih atau bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki one body one fire ini. Ya, yang pertama secara cepat saudara, harus selaras. Boleh katakan sama-sama, selaras. Kata lain daripada selaras adalah harmoni. Ya, harmoni. Jadi kesatuan itu bukan berarti keseragaman. Ya, kesatuan bukan berarti keseragaman, tetapi menjadi satu dalam satu tujuan. Kita ngomongin tentang organisasi, saudara. Gak usah ngomongin organisasi yang lain, di gereja aja, saudara ya. Setiap orang punya panggilan. Di sini banyak pelayan hamba-hamba Tuhan. Saya kenal, saya tahu ya. Ada yang panggilannya menjadi pendoa, betul ya. Ada yang panggilannya menjadi asyir. Ada yang panggilannya menjadi guru sekolah minggu. Ada yang panggilannya mungkin jadi pemusik, ya, tim musik tim musik gitu ya. Ada di dalamnya ada pemain musik, ada WL, ada singer seperti itu. Nah, mereka itu nggak bisa memaksakan satu dengan yang lain. Pendoa bilang, oh ini saya datang jam 2:30 doa keliling. Seharusnya semua pengerja harus seperti itu. Nggak bisa, saudara, betul nggak? Terus yang asyir bilang, oh kita kan sama-sama melayani, ayo semuanya harus melayani di depan pintu, kan nggak juga. Ya, ataupun yang lainnya, guru sekolah minggu atau panggilannya. Jadi semua harus punya bagian masing-masing, saudara. Ya, satu contoh, saudara, untuk one body one fire ini. Kita ibadah, ya kita ibadah, terus kita nyanyi kayak gini nih, nyanyi puji Tuhan. Setiap alat musik punya fungsinya masing-masing, betul nggak? Keyboard, kalau yang lengkap ada filler, ada gitar akustik, ada gitar bass, ada drum, ada saksofon mungkin. Saat mereka menyanyikan dengan lagu atau dengan nada yang sama, jadi harmoni, betul nggak? Jadi enak didengar. Jadi kita bawa nyanyi pun enak. Tetapi bayangkan saudara, kalau keyboard main kunci C, fillernya main kunci D, ya, bassnya main kunci E, gitarnya main kunci F, juga drumnya main pukul aja, terus yang saksofonnya main tiup aja gitu. Yang bingung WL-nya, betul nggak? Pengen ikutin kemana? Singernya bingung ini gimana gitu kan ya? Harus harmoni, ya harus selaras. Makanya ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Amin, ya. Jadi ayo kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tempat ini harus harmoni. Yang kedua itu kita harus dewasa. Ya, selain selaras harus dewasa untuk kita bisa one body one fire ini. Ya, jadi kedewasaan rohani itu adalah salah satu identitas dalam kekristenan. Ya, salah satu identitas. Jadi kedewasaan rohani itu nggak bisa diukur dari banyaknya umur kita. Karena kita usia udah banyak gitu ya, terus kita pertumbuhan badan subur gitu ya, terus kita dibilang dewasa. Enggak juga. Ternyata sebaliknya, saudara. Ada orang-orang mungkin secara usia belum banyak, secara pertumbuhan mungkin nggak terlalu bagus gitu ya pertumbuhannya, tapi mereka bisa bersikap dewasa, saudara. Ya, jadi kedewasaan itu nggak bisa dilihat dengan cara itu. Nah, saya mau bagikan ciri-ciri daripada kedewasaan atau orang-orang yang dewasa secara rohani. Yang pertama adalah harus memiliki karakter seperti Kristus. Amin, saudara. Harus punya karakter seperti Kristus. Karena apa? Tujuan utama kedewasaan rohani itu adalah semakin serupa dengan Kristus. Nanti saudara bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 13. Ya, harus mirip dengan Tuhan Yesus. Saudara baca firman Tuhan semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang kedua adalah harus teguh dalam iman. Jadi gak mudah terombang-ambing, gak mudah jadi gak pelin-pelan, saudara. Saat kita ada orang ngomong ini, ikutan ini, itu ikutan itu. Enggak, saudara. Betul enggak? Harus teguh dalam iman. Dalam iman percaya kita pun sama. Kita harus teguh dalam iman. Amin. Ya. Dan yang ketiga adalah mudah untuk mengampuni. Di sini ada yang susah untuk mengampuni, boleh angkat tangan? Oh, ternyata ada yang susah untuk mengampuni gitu. Ya. Jadi saudara,
Kalau orang yang susah untuk mengampuni, artinya dia punya kepahitan, betul nggak saudara? Punya sakit hati, ya sakit hati. Nah, ada hati-hati nih saudara ya. Saya lihat ada 4 level dalam sakit hati, ada 4 stadium dalam sakit hati saudara. Ini penting ya, coba kita cek. Stadium pertama dari sakit hati adalah iri. Kalau kita iri sama seseorang, kenapa ya dia harus semakin diberkati padahal kita datang dari tempat yang sama, kita latihan sama-sama, kita kerja dari jam yang sama, tapi kok dia lebih diberkati daripada saya? Ini penyakit level pertama saudara. Ya, ini stadium pertama, iri saudara. Ini hati-hati. Ini harusnya kita harus introspeksi, ini salah gitu ya. Kita masuk ke stadium yang kedua, namanya benci saudara. Saudara ketemu sama dia menghindar gitu ya, karena gak suka. Benci, ini stadium kedua. Ya, coba cek saudara. Kalau saudara masih punya benci, hati-hati saudara. Ini sakit. Ya. Level yang ketiga atau stadium yang ketiga namanya dengki. Dengki itu jenis penyakitnya namanya SMOS. Ada yang tahu nggak? SMOS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini udah ke dengki. Ya, ini udah makin tinggi nggak tahu. Level yang keempat atau stadium yang terakhir namanya dendam. Ada yang dendam di sini. Dendam ini menurut saya orang yang paling bodoh, betul nggak? Kalau kita masih punya dendam, namanya orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena kita yang minum racun berharap orang lain yang mati, ya. Kita yang minum itu racun tiap hari, biar dia yang mati kan nggak mungkin, betul nggak? Ya. Jadi 4 level ini hati-hati supaya hati kita bisa pulih. Amin. Saudara mau mengampuni, ya supaya kita bisa one body one fire. Saudara bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Amin. Saya akan kita berdiri.